Selamat datang di video pembelajaran tentang kasus kebocoran data di Indonesia. Tahukah Anda bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai insiden kebocoran data yang mengancam privasi jutaan warga negara? Bayangkan, seluruh data pribadi Anda, dari nomor KTP hingga riwayat kesehatan, tiba-tiba tersebar di internet. Mengerikan bukan? Nah, sayangnya, ini adalah realitas yang telah terjadi di Indonesia. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, telah terjadi setidaknya 5 kasus kebocoran data besar yang menghebohkan publik. Total kerugian lebih dari 300 juta data pribadi penduduk Indonesia. Penjualan data warga hasil peretasan marak terjadi. Harian Kompas menelusuri penjualan data ini di situs tradeforums.com periode September-Oktober 2021. Salah satu penjual data di situs ini adalah akun Kots yang menawarkan 270 juta data warga Indonesia per 29 September 2021. Sebanyak 20 juta diantaranya dilengkapi foto. Kots mengklaim datanya bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kots membagi 5 kategori datanya, antara lain 273 juta data pribadi yang di dalamnya berisi 235 juta data warga dengan nomor induk kependudukan, data 272 juta gaji, satu orang ada yang memiliki beberapa sumber gaji, 660 ribu informasi perusahaan, informasi alamat warga, dan nomor rekening bank. Di laman akunnya, Kots menampilkan contoh data yang diklaimnya sebagai Presiden Joko Widodo. Ia menampilkan data kependudukan presiden, gaji, alamat email, nomor telepon seluler, dan alamat tempat tinggal presiden. Seorang pembeli, sebut saja Joe, bisa mendapatkan data itu seharga 0,15 Bitcoin setelah beberapa kali bernegosiasi. Dengan harga itu, Joe membeli data Kots senilai Rp133.050.000. Hasil konversi per Selasa 26 Oktober 2021 pukul 8.10 pagi di indodax.com bahwa 1 Bitcoin bernilai Rp887 juta. Artinya, untuk satu data warga dari 270 juta data yang dibeli Joe hanya senilai Rp0,49. Ini jauh di bawah harga kerupuk putih di kota Depok, Jawa Barat senilai Rp1.000 per lembar. Joe meyakini data Kots dari BPJS Kesehatan. Kesepakatan transaksi pembelian terjadi pekan kedua Oktober melalui platform percakapan Telegram. Joe menerima data dari Kots pertengahan Oktober 2021 sebesar 15 GB. Setelah diteliti, struktur, komposisi, dan model penyimpanan datanya menyerupai data BPJS. Bahkan Kots menyampaikan ke Joe bahwa ada orang dalam yang membantu mendapatkan data itu. Ahmad Yuryanto, Ketua Dewan BPJS Kesehatan, membantah bahwa data Kots adalah data dari lembaganya. Dari penyidikan dari audit kita, audit kendalam kita, sampai sekarang itu belum ada data yang kita yakini keluar itu. Ada data yang dikatakan bersumber dari BPJS. Ya. Audit internal kita mengatakan data itu tidak sama dengan data yang kita miliki. Ada di Bareskrim, konfirmasi ke Bareskrim aja. Kan kita nggak boleh ngomong juga sama Bareskrim, kan lagi penyelidikan nih. Karena lagi proses. Terkait kasus ini, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi dari internal BPJS dan pihak di luar itu. Ada beberapa saksi yang diperiksa, ada analisa lanjutan, maka yang beredar itu adalah capturean atau memang data lengkap yang diambil dari server. Kasus kebocoran data pengguna platform e-commerce di Indonesia sedang menjadi sorotan setelah data milik Tokopedia dijual oleh kelompok peretas yang bernama Shiny Hunters. Kini kelompok yang sama kembali beraksi dan menawarkan data milik 10 perusahaan di pasar web gelap. Total terdapat 73,2 juta data pengguna yang dijual, 1,2 juta diantaranya milik perusahaan e-commerce asal Indonesia, Bineka. Data milik Bineka ditawarkan dengan harga $1.200 Amerika atau sekitar 17,8 juta rupiah.
Meski terdapat 2 kasus peretasan dalam waktu berdekatan, pakar keamanan siber Ruby Alamsyah berpendapat e-commerce Indonesia bukanlah target spesifik para peretas. Kalau menurut analisa saya dari perkembangan kasus kebocoran data terakhir ini, pelaku adalah orang yang sama ataupun pelaku adalah penjual yang sama, menjual data tersebut di dark market, di dark web, dengan menargetkan random target tanpa spesifik ke sebuah negara, tanpa spesifik ke sebuah jenis platform. Buktinya pelaku saat ini sedang menjual total 11 data kebocoran dari 11 platform online termasuk Tokopedia, Bineka. Dua website lainnya adalah platform dari Korea, dan 7 data lainnya adalah perusahaan-perusahaan di Amerika. Jadi kita bisa pastikan dari penjualan data tersebut, dari jenis kebocoran data tersebut, itu pelaku tidak menargetkan spesifik ke Indonesia saja, tidak menargetkan kepada jenis usaha online tertentu, tapi random dan alias acak. Lebih lanjut, Ruby juga kembali mengimbau kepada para pemilik akun di Tokopedia untuk mengubah password mereka karena temuan terakhir memperlihatkan bahwa Tokopedia menggunakan algoritma hashing yang berbeda dengan pengguna tahun 2010 hingga 2013 di mana level keamanannya lebih rendah. Kalau saya perhatikan itu dalam data yang bocor tersebut ada 2 field password yang berbeda. Satu, password yang tadi saya sebut dilakukan pengacakan dengan algoritma hashing SHA-2384 yang sangat sulit untuk di-crack. Ternyata ada satu field lagi yaitu bernama user underscore PWD. Nah, di sini menariknya ada sekitar total 439 ribuan pengguna yang password lamanya ataupun passwordnya masih menggunakan disimpan pakai hashing algoritma yang lama yaitu MD5, di mana hashing MD5 ini sangat mudah dan sangat murah untuk melakukan de-hashingnya ataupun decryptnya ataupun untuk membongkar kata yang teracak, kata password yang teracak, yang sangat butuh resource sangat murah dan sangat cepat untuk dilakukan pengkerekannya. Jadi yang patut diwaspadai di sini adalah bila pengguna tersebut termasuk dalam 439 data yang bocor tadi yang saya sebut masih menggunakan MD5, itu kita benar-benar sangat sarankan harus segera ganti password. Berkaca dari beberapa kasus kebocoran data pengguna yang terjadi, maka regulasi mengenai perlindungan data pribadi menjadi sebuah kebutuhan. Namun hingga kini RUU mengenai perlindungan data pribadi masih belum selesai dibahas. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa saat ini Kominfo dan pihak terkait masih membahasnya secara intensif. Kami memastikan bahwa pemerintah sekali lagi akan tetap menjaga agar digital ekonomi kita berjalan dengan baik, ya, dan akan menyelesaikan bersama-sama Tokopedia sehingga peretasan data ini bisa segera diakhiri. Peretasan data di digital atau di akun-akun aplikasi atau platform sebagaimana Tokopedia sebelumnya juga sudah terjadi, baik di dalam negeri yang terkait dengan unicorn-unicorn lainnya maupun di dunia, bahkan perusahaan-perusahaan global ya yang besar pun sebagaimana diketahui juga diretas ya. Bahkan institusi pemerintah dari negara besar pun diretas. Karenanya Kominfo bersama-sama dengan BSSN akan selalu bekerja sama dengan seluruh ya e-commerce kita, PSE kita ya di Indonesia, sehingga dari waktu ke waktu terus meningkatkan kemampuan security system untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi atau data-data milik pemilik-pemilik akun di dalam e-commerce kita.
Hingga regulasi perlindungan data pribadi disahkan, lindungi akun pribadi kita dengan mengganti password secara berkala. Danang Wisanggeni, Himawan Amri, CNN Indonesia. Apa dampak dari kebocoran data? Mari kita lihat. Yang pertama, pencurian identitas. Yang kedua, penipuan online. Yang ketiga, pembobolan rekening bank. Yang keempat, penyalahgunaan kartu kredit. Yang kelima, teror dan pemerasan digital. Dari kasus-kasus kebocoran data ini, kita belajar bahwa yang pertama, keamanan data bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan. Yang kedua, tiap individu harus waspada dan proaktif. Yang ketiga, sistem keamanan perlu terus diperbarui. Dan yang keempat, regulasi yang kuat sangat diperlukan. Lalu, bagaimana cara melindungi diri dari kebocoran data? Yang pertama, yaitu gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Yang ketiga, jangan sembarangan membagikan data pribadi. Yang keempat, rutin monitor aktivitas akun online. Yang kelima, segera lapor jika ada aktivitas mencurigakan. Data pribadi adalah aset berharga di era digital. Jadilah pengguna yang cerdas dan waspada. Bersama-sama kita bisa menciptakan ekosistem digital yang lebih aman untuk semua.